Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikratul Aini dengan NIM E1CN019229 dengan kelas 6F. Kali ini saya akan presentasikan mata kuliah metode penelitian sastra yang diampu oleh Bapak Johan sendiri. Terima kasih. Di sini, artikel yang saya ambil mengenai analisis patologi sosial dan nilai moral dalam teori humanistik novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu, karya Terelie, menurut kajian psikologi sastra. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya abstraknya, yaitu Analysis of Social Pathology and Moral Values in the Humanistic Theory dan novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu by Terelie, A Study of Literature Psychology. Selanjutnya kita akan beralih ke teori utama. Yang pertama adalah sastra. Sastra adalah ilmu kemanusiaan. Karena itu, di dalamnya terkandung nilai kemanusiaan dan memanusiakan manusia. Sastra secara dalam perspektif klasik dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang merupakan wilayah yang artinya itu sastra merupakan kajian yang semi ilmiah sebab nilai keilmiahannya tidak mutlak 100% bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Pengarang akan menggunakan cipta, rasa, dan karya dalam berkarya. Selanjutnya adalah teori humanistik. Psikologi humanistik menekankan perbedaan antara tingkah laku manusia dan tingkah laku binatang. Riset binatang memandang manusia sebagai mesin dan mata rantai refleks conditioning mengabadikan karakteristik manusia yang unik seperti ide, nilai-nilai, keberanian, cinta, humor, cemburu, dosa, serta puisi, musik, ilmu, dan hasil kerja berpikir lainnya. Selanjutnya adalah patologi sastra. Patologi berasal dari kata pathos, yaitu penderita atau penyakit. Sedangkan logos berarti ilmu. Nah, jadi kesimpulannya adalah patologi berarti ilmu tentang penyakit. Sementara itu, sosial adalah tempat atau wadah pergaulan hidup antar manusia yang perwujudannya berupa kelompok manusia atau organisasi, yakni individu atau manusia yang berinteraksi atau berhubungan secara timbal balik, bukan manusia dalam arti fisik. Selanjutnya adalah nilai moral. Pengertian moral menurut Susono dalam Kurnia 2015 dalam bukunya ya adalah ukuran baik buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadikan anak manusia bermoral dan manusiawi tentunya. Selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam novel ini, saya mengambil penelitian ini berjenis kualitatif yang bersifat deskriptif. Nah, yang pertama adalah data dan sumber data. Merupakan sumber informasi yang akan diseleksi sebagai bahan analisis. Nah, data dalam penelitian ini adalah berupa kata atau kalimat yang mengandung patologi sosial dan nilai moral dalam novel berjudul Rembulan Tenggelam di Wajahmu, karya Terelie. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Nah, kegiatan pengumpulan data merupakan bagian penting dari proses penelitian. Keakuratan perolehan data itu tergantung sepenuhnya pada peneliti. Nah, dalam peneliti ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah tentunya dokumentasi, teknik catat, teknik baca, dan teknik simak. Yang ketiga adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat-alat yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, tentunya instrumen penelitiannya berupa bagan penelitian patologi sosial dan nilai moral dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu, karya Terelie. Selanjutnya adalah analisis patologi sosial dan nilai moral dalam teori humanistik novel Rembulan karya Terelie menurut kajian psikologi sastra. Yang pertama adalah bentuk patologi sosial kriminalitas. Nah, menurut pandangan sosiologi, kriminalitas dapat diartikan sebagai semua bentuk tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial serta merugikan dan mengganggu keselamatan masyarakat, baik secara ekonomis, politis, maupun sosial psikologis. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya di sini ya, yaitu paket-paket kiriman itu juga dicurinya. Semalam ketika 12 penghuni panti tertidur nyenyak, Ray pelan-pelan masuk ke kamar tempat kiriman hadiah lebaran ditumpuk. Penjaga panti terlelap. Maka dengan mudah Ray mencuri baju koko, sarung, dan kopiah. Nah, kemudian mulai belajar mencopet di angkutan umum. Masih kecil-kecilan.
naik lagi sedikit, mulai berani mencari di ruko-ruko terminal. Barang apa saja, sepanjang bisa dijual dan dijadikan uang, akan dia lakukan untuk menutupi perutnya yang kosong. Itulah contohnya ya. Selanjutnya adalah bentuk patologi sosial perjudian. Nah, perjudian sudah marak terdengar di telinga masyarakat. Karena perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap menilai, menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, dan kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya kayak gimana. Nah, dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu, menurut karya Terelie ini, terdapat patologi sosial yaitu perjudian. Nah, hal ini digambarkan oleh pengarang lewat tokoh Ray. Ingat ya, R.A.Y. Nah, ketika tokoh Ray ini berada di luar panti, ia menghabiskan waktunya untuk berjudi. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan Ray adalah tindakan tradisional, yaitu tindakan perilaku karena kebiasaan diperoleh dari lingkungannya tersendiri. Nah, dalam novel ini, perilaku berjudi sudah menjadi kebiasaan di terminal tersebut. Di setiap sudut terminal tersedia tempat untuk berjudi, mulai dari skala besar maupun skala kecil. Selanjutnya adalah bentuk patologi sosial korupsi. Nah, korupsi adalah tingkah laku individu yang mengambil hak orang lain dan menggunakan jabatan dan wewenang untuk menggeruk keuntungan pribadi yang merugikan kepentingan umum dan negara. Oleh karena itu, korupsi merupakan salah satu bentuk patologi sosial. Pada novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie, terdapat salah satu korupsi yang diceritakan pengarang melalui tokoh penjaga panti, dan dalam perjudian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa tindakan dari tokoh-tokoh tersebut didasari oleh tindakan rasional nilai. Berikut adalah kutipan yang mewakili salah satu patologi sosial, yaitu korupsi. Kau benar sekali menuduhnya. Mengambil semua sumbangan yang diberikan, dikorupsi. Ini ya, menyuap pejabat, menyeludupkan barang-barang ilegal, merusak harga di pasar dengan monopoli dan praktis bisnis liciknya. Selanjutnya adalah penutup. Nah, dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie banyak sekali menceritakan tentang retorika perjalanan dan makna hidup seorang tokoh, tentang sebab akibat yang terjadi, tentang perjalanan seorang anak panti bernama Ray, sosok Ray yang mengagumi indahnya cahaya rembulan, dibesarkan di sebuah panti yang jahat, penjaga panti yang selalu mengambil hak orang lain, mengambil uang donatur yang seharusnya itu diberikan untuk anak-anak panti. Nah, setiap hari Ray dipukul, dimarahi, disiksa, menjadi kuli, menjalani kehidupan seperti biasa, membuat Ray benci akan kehidupan dan tidak lagi percaya dengan Tuhan. Nah, seiring berjalannya waktu, Ray juga tumbuh menjadi anak yang berandalan, sama sekali tidak mengenal yang namanya rasa kasih sayang, tidak berilmu, kabur dari panti, tidur di mana saja, tidak punya uang, terus tinggal mencuri doang, tidak ada makanan pun tinggal meminta dan memaksa. Nah, Ray ini mendapatkan banyak sekali pengalaman selama tinggal di jalanan, mulai dari tinggal di terminal, menjadi bandar judi, sampai menjadi pencuri berlian yang ulung. Ray juga sempat di rumah singgah selama 6 tahun yang membuat Ray itu merasakan sedikit rasa kekeluargaan. Nah, pengalaman hidup yang berat ini sebenarnya membuat Ray itu menjadi seseorang yang tahan banting. Suatu hari Ray bekerja sebagai kuli dan mempunyai mandor yang baik hati. Akibat dari kerja keras yang dilakukan Ray selama bekerja, membuat Ray terus dipromosikan. Hingga pada akhirnya, beberapa puluh tahun kemudian, setelah melewati berbagai rintangan dan perubahan, akhirnya Ray itu berhasil menjadi pengusaha sukses, pemilik kongsi bisnis terbesar yang pernah ada. Pemilik imperium yang besar, yang luas, menggurita. Nah, begitulah sedikit cerita tentang novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu menurut karya Terelie. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.